Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Hirmawan. Saya adalah guru ngapel bahasa Indonesia di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagi praktik baik dan juga memberikan video mengenai pembelajaran berdiferensiasi materi teks prosedur kelas 7 SMP. Untuk melihat bagaimana keseruannya, kita cek video berikut. Pembelajaran berdiferensiasi harus mengedepankan kemerdekaan dan kebutuhan para peserta didik. Oleh karena itu, pengajar harus bisa menjadi fasilitator di setiap pembelajaran yang dilakukan. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, sikap toleransi dapat muncul dengan pemberian keleluasaan bagi siswa untuk mengembangkan potensi. Guru tidak membatasi bahan dasar, proses, dan produk yang dihasilkan peserta didik. Namun, guru tetap harus membersamai dan mengarahkan peserta didik dalam proses belajarnya. Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat membuat karya teks prosedur sesuai dengan minat dan mempresentasikannya secara berkelompok. Setelah melihat situasi yang berbeda pada peserta didik, saya sebagai pengajar seakan mendapat tantangan untuk mengimplementasikan minat dan kebutuhan siswa yang berbeda-beda tersebut. Karena pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik, saya sebagai pengajar mencoba untuk mengimplementasikannya dalam kelas. Alhasil, peserta didik saya kelompokkan sesuai dengan minat dan kebutuhannya, kemudian saya minta mereka untuk berdiskusi mengenai alat, bahan, dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mempraktikkan karya teks prosedur yang telah dipilih. Pada akhirnya, kami pun beraksi di dalam kelas. Para peserta didik sudah mempersiapkan segala kebutuhan meliputi alat dan bahan yang diperlukan. Mereka pun membuat karya kelompok mereka masing-masing dengan penuh semangat. Saya sebagai pengajar menemani proses pembuatan karya mereka masing-masing dan memberikan masukan-masukan mengenai karya yang sedang dibuat. Kelompok meronce gelang dan kalung tampak serius dan semangat dalam memasukkan manik-manik ke dalam benang yang telah diikat sedemikian rupa. Wow! Lihatlah seberapa seriusnya mereka. Kelompok kerajinan stik es krim juga tidak mau kalah dengan kelompok lain. Mereka sangat serius. Mari lihat apa yang dilakukan oleh kelompok es krim ini. Mereka tampak saling bersamaan memasukkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat es krim, lalu mereka memutar-mutar kaleng yang berisikan bahan-bahan secara bergantian supaya es krimnya cepat membeku di sana. Kerjasama mereka patut diacungi jempol. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya es krim yang mereka buat sudah cukup sempurna untuk mereka nikmati bersama. Mereka terlihat sangat bergembira sekali ketika es krim buatan mereka sudah cukup membeku. Tanpa berpikir panjang, mereka kemudian mencicipinya bersama-sama dengan teman satu kelompok. Lihatlah ekspresi mereka itu, sangat lucu dan menggembirakan. Nampak enak sekali. Apalagi mereka memakan es krim pada saat siang hari di tengah terik matahari menyengat di luar sana. Sementara itu, kelompok origami masih memotong kertas sesuai dengan kebutuhan mereka. Kira-kira mereka akan membuat apa ya dengan kertas origami tersebut? Sangat membuat penasaran orang yang melihatnya. Saya sebagai pengajar turut aktif mendampingi proses pembuatan karya mereka, akan tetapi ada beberapa kelompok yang masih belum selesai. Sehingga kami lanjutkan membuat pada pertemuan selanjutnya dan sekalian kami presentasikan cara membuat masing-masing karya tersebut di depan kelas. Inilah cuplikan video ketika mereka mempresentasikan bagaimana cara membuat karya teks prosedur yang telah mereka buat. Dan yang kemarin memutar adalah presentasikan alat dan bahan untuk alatnya ada gunting, stang, sama saya mau tanya kepada teman-teman terus tadi gimana? masing-masing. Masih ada story-nya sendiri, ada kerja-kerasnya sendiri juga. Alhasil, praktik kami berhasil. Kelompok es krim mampu membuat es krim dengan cukup sempurna di dalam kelas. Kelompok gelang dan kalung dapat meronce karya mereka dengan cantik dan elegan. Kelompok origami dapat merangkai kertas sehingga dibentuk dengan eloknya. Kelompok kerajinan dengan stik es krim dapat membuat kerajinan yang menarik dan kelompok poster digital dapat membuat poster digital yang baik sesuai dengan materi teks prosedur. Selanjutnya, mari kita lakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi ini cukup bagus karena
tidak ada tekanan dari guru, juga bisa meningkatkan kreativitas dan potensi siswa, juga bisa mengikuti minat dan bakat siswa dalam hal tersebut. Sangat menyenangkan, karena itu bisa jadi kesenangan bagi diri sendiri karena bisa bebas melakukan apa yang kami minati, yang kami sukai, juga bisa terhubung dalam pembelajaran tersebut begitu. Saya membuat origami karena di origami kita bisa membuat sesuatu yang menarik yang juga mudah untuk dibuat. Menurut saya, pelajaran itu membuat siswa atau siswi lebih mudah atau lebih kreatif karena dengan itu siswa atau siswi dapat memilih bakat atau bidangnya sesuai dengan keinginan mereka. Ya, menyenangkan karena siswa tidak terbebani oleh apa yang mereka pilih dan dapat lebih mudah menjalankan atau melakukan apa yang mereka pilih sesuai dengan minat atau bakatnya. Saya membuat kerajinan stik es krim karena kerajinan stik es krim mudah dibuat dan harganya lebih murah. Juga untuk membuat kerajinan dari stik es krim lebih mudah dan lebih simpel. Pembelajaran itu sangat menyenangkan dan menurut saya itu membuat siswa lebih kreatif dan mengerti kemampuan diri sendiri di bidang tertentu. Menurut saya untuk membuat lonceng itu tidak ada kesulitan karena itu sudah menjadi pengalaman saya dan setiap ada waktu luang saya akan melakukan pembuatan manik-manik tersebut. Dalam praktik prosedur kemarin, saya membuat es krim karena saya sudah terbiasa sehingga saya yakin bahwa saya bisa menyelesaikan dengan maksimal. Menurut saya, pelajaran itu sangat menyenangkan karena membuat siswa berkreatif dan menunjukkan bakat-bakatnya sendiri di dalam bidang itu.